Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan membacakan nama-nama anggota dari kelompok 2. Di sini ada Rio Indra Wijaya dengan NIM 092, Diana Sukmawati dengan NIM 110, Ananda Cahaya Putra dengan NIM 114, Silvia Elvandani Sunario dengan NIM 122, Ivan Yuwandano dengan NIM 132, Grace Kezia Dian Wardoyo dengan NIM 134. Di sini saya akan membacakan materi yang akan kita bahas, yakni curve normal, pengertian curve normal, daerah curve normal, Z-score, T-score, uji normalitas. Bagian A, pengertian curve normal. Curve normal adalah curve yang memiliki nilai sedang, lebih banyak daripada nilai yang kurang atau nilai yang lebih. Suatu data membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah mean adalah sama. Curve normal bukan hanya satu curve, melainkan mempunyai sejumlah curve yang tidak terbatas yang mungkin dapat dibuat, dan semua itu dideskripsikan dengan persamaan aljabar berikut. Bisa kita perhatikan gambar berikut. Pertama, penggunaan simbol-simbol dalam persamaan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses perhitungan. Simbol-simbol itu termasuk 2, P, dan E. Lambang E menunjukkan adanya perhitungan dengan bilangan irasional atau untuk menunjukkan batasan yang sangat panjang. Kedua, adanya sekumpulan simbol yang meliputi kepedulian termasuk simbol X, yaitu melambangkan variabel responden untuk suatu skor nilai. Tinggi dari suatu curve pada suatu titik merupakan fungsi dari X dalam kurung Vx. Curve normal memiliki dua unsur, rata-rata populasi, lambang MIU, variansi, lambang sigma kuadrat. Dua hal itulah yang bakal mempengaruhi bentuk dari curve normal, luas dan tingginya. Sebelumnya, perlu ditekankan bahwa curve normal ini dimaksudkan untuk mengetahui sebaran data, apakah sesuai dengan curve ini atau tidak. Curve normal bisa kita lihat pada gambar di samping. Curve normal adalah suatu bentuk curve yang sudah direncanakan. Ordinatnya menunjukkan frekuensi dan poros absisnya menunjukkan nilai variabel. Jika dilihat dari bentuknya, sudah bisa dipastikan bahwa di setiap ujung-ujungnya adalah distribusi atau sebaran dengan frekuensi atau dalam kurung kemunculan. Paling kecil, sebaliknya, frekuensi yang paling banyak berada pada tengah-tengah curve. Gambar di samping dapat diambil sebuah gambaran mengenai lompatan. Jika data mengenai lompatan atlet dikatakan normal, maka sebaran tinggi lompatan dengan kategori tinggi akan berada di sekitar min, dan hanya akan ada sedikit sekali orang yang memiliki lompatan terlalu tinggi dan terlalu rendah. Pada bagian B, daerah curve normal. Ruangan yang dibatasi daerah curve dengan absisnya disebut daerah curve normal. Luas daerah curve normal biasanya dinyatakan dalam persen atau proporsi. Dengan kata lain, luas daerah curve normal adalah 100% apabila dinyatakan dalam persen, dan apabila dinyatakan dengan proporsi, luas daerah curve normal adalah 1. Selanjutnya, C. Z-score. Z-score adalah suatu ukuran penyimpangan data dari nilai rata-ratanya yang diukur dalam satuan standar deviasinya. Jika nilainya terletak di atas rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai positif. Sedangkan apabila nilainya di bawah nilai rata-rata, maka Z-score-nya akan bernilai negatif. Z-score ini juga disebut dengan nilai standar atau nilai baku. Manfaat dari menstandarisasikan nilai-nilai skor mentah atau nilai yang diamati dari distribusi normal menjadi Z-score atau skor Z ini adalah untuk memungkinkan kita menghitung probabilitas skor yang berasal dari populasi yang berbeda. Skor Z ini akan bermanfaat atau memiliki makna apabila dihitung untuk pengamatan yang berbentuk distribusi normal. Distribusi normal standar adalah distribusi yang berbentuk normal dengan nilai rata-rata 0 dan standar deviasi adalah 1. D. Rumus Z-score. Untuk mencari Z-score atau nilai baku ini, kita perlu mengetahui nilai rata-rata atau min dan standar deviasi suatu populasi. Karena rumus untuk
menghitung Z-score adalah dengan mengurangi nilai yang diamati atau skor mentah dengan rata-rata populasi dan kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung Z-score. Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Keterangan X sama dengan nilai yang diamati atau skor mentah. Mu sama dengan rata-rata populasi. Sigma sama dengan standar deviasi populasi. Dan Z sama dengan Z-score atau nilai baku. T-score. T-score adalah bentuk lain dari skor standar di mana rata-rata ditentukan 50 dengan standar deviasi 10. T-score pada dasarnya adalah skor Z yang ditulis dengan format lain. Skor T dibuat apabila skor Z nilainya di bawah skor min distribusi. Perhitungannya yaitu mengalikan skor Z dengan 10 lalu ditambah 50. Dengan rumus sebagai berikut. T-score sama dengan 10Z plus 5 atau T-score 50 plus 10Z. T-score digunakan apabila angka dari data Z-score tidak bulat dan terdiri dari plus dan minus untuk memudahkan dijadikan T-score. Di samping itu, T-score dapat digunakan untuk mengkonversi data yang satuannya adalah waktu. Maka tanda plus diganti dengan minus sehingga data layak untuk dianalisis. F. Uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih besar dari 30. Maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Untuk itu, perlu suatu pembuktian. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan chat ke WhatsApp grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.